Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perancangan jaringan point-to-point dari Kota Bandung sampai Kota Garut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Ibrahim Abigail, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Putri Intan Amalia Dahlan. Yang ketiga ada Yolanda Aprilia Sari Siburan. Kami berasal dari kelompok 11. Pendahuluan. Perancangan jaringan point-to-point fiber optik merupakan adalah untuk memahami bagaimana kerja teknologi komunikasi optik untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda dengan beragam jarak dengan menggunakan saluran serat optik. Laporan tugas besar ini berisi tentang perencanaan jaringan, perhitungan biaya, dan pemilihan alat yang akan digunakan. Kemampuan untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang akan digunakan dari jaringan point-to-point fiber optik. Memahami berbagai teknik pemasangan, menguji kualitas jaringan, dan memahami metode pemeliharaan jaringan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang teknisi jaringan. Selanjutnya ada dasar teori. Fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Prinsip kerja fiber optik. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama, bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan koaksial kabel. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan direfleksikan di dalam inti. Kabel fiber optik biasanya diaplikasikan kepada infrastruktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Rest-time budget. Rest-time budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link serat optik. Metode ini sangat berguna untuk menganalisis sistem transmisi digital. Rest-time budget diperlukan untuk tujuan menganalisis kemampuan komponen sistem yang dirancang dapat menjamin bahwa sistem yang didesain dapat mentransmisikan bitrate yang dirancang. Rest-time budget pada sinyal yang dirancang. Rest-time budget pada single mode ini sangat perlu dilakukan karena adanya keterbatasan akibat pengaruh dispersi pada saluran transmisi optik. Untuk akhir dari analisis rest-time budget ini sebagai unjuk kerja jaringan yang dirancang layak diimplementasikan dengan salah satunya parameter rest-time budget selain dari power line budget yang juga sangat berkontribusi besar menentukan unjuk kerja perancangan jaringan. Line coding. Suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data bersih atau berbentuk teks, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Baik, selanjutnya ada perencanaan power line budget. Kami melakukan pengukuran dari Bandung, tepat khususnya itu dari tengah kota Bandung menuju ke kota Garut dan memiliki jarak sejauh 66,5 km. Untuk parameter yang kami gunakan yaitu power line budget, rest-time budget, dan bill of quality. Untuk
pengukuran atau perhitungan Powerlink budget, yang pertama kita tentu membutuhkan nilai redaman total atau AT, dan juga syarat untuk Powerlink budget ini akan terpenuhi jika nilai dari PR itu adalah lebih kecil dari atau sama dengan dari PR sensitivity. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita mencari dulu nilai haspelnya, kemudian nilai NSP, dan ada nilai redaman total. Didapat nilai redaman total itu 20,93 dB. Nah, karena nilai ini nilai AT itu 20,93 lalu dikurangi nilai PR-nya. Nah, untuk ini tuh maka kita tuh terpenuhi untuk nilai Powerlink budgetnya seperti itu. Kemudian di sini ada perhitungan rise time budget. Untuk perhitungan rise time budget dengan data yang telah ada itu data rate sebesar 3,5 GHz diperoleh, nilai TB-nya itu atau nilai rise time bit rate-nya itu adalah 0,28 ns. Kemudian di sini ada perhitungan rise time material atau T system, yang mana nanti akan mempengaruhi atau menjadi penentu batas untuk proyek ini bahwa termasuk ke mode NRZ atau RZ. Nah, didapat untuk T system sendiri itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk penghitungan NRZ-nya dia dihitung dari jika NRZ itu T systemnya itu lebih dari nilai TB dikali 70% dan ternyata mode RNZ itu terpenuhi dan untuk mode RZ juga terpenuhi seperti pada yang tertera seperti berikut. Nah, lalu yang terakhir ada bill of quality, yaitu bill of quality yang kita gunakan untuk haspelnya itu ada 13,3, untuk spacingnya ada 12,3, dan untuk jumlah tiang yang akan kita pakai itu ada 1330. Kesimpulan dan saran. Tugas besar ini pasti akan berguna untuk kami. Pengalaman yang akan didapatkan oleh kami tentu akan membuat kami memiliki keahlian sesuai dengan apa yang kami pelajari. Dan sudah pasti ini semua akan membantu untuk kedepannya ketika sudah terjun ke dunia kerja. Saran dapat kami sampaikan dalam tugas besar ini adalah untuk mendalami materi tentang makalah ini agar dapat digunakan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.